teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama Jerry. Kembali kita di program Lapsus Keadilan, laporan khusus bersama para redaktur dari majalah Keadilan. Yang sebelumnya di podcast terakhir kita mengupas tentang edisi 89 dari majalah Keadilan yang berjudul Selamat Bertanding Cawapres yang Diragukan. Di podcast kali ini kita akan bahas hal-hal seksi lagi. Kita perkenalkan aja Mas yang kemarin. Halo Bang Bongnar. Halo, selamat sore Bung Jerry. Selamat sore, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Redaktur berikutnya Bang Darman. Om Jerry. Halo Bang Darman. Sehat. Om. Macam tua kali Bang, panggil Om. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga redaktur di majalah Keadilan kita Bang Samsul. Halo Jerry, sehat Jerry? Sehat. Masih Samsul aja kan Bang, bukan Samsul Fat ya? Enggak. Bukan ya? Belum ganti. Belum ganti. Dari podcast yang kemarin kita abang-abang semua sangat padat ya pembahasan kita tentang majalah Keadilan edisi 89 tentang judulnya Selamat Bertanding Cawapres yang Diragukan. Dan teman-teman Keadilan dari podcast juga banyak yang kasih komentar. Paten juga yang podcast terakhir itu abang-abang semua, kira-kira apalagi menarik nih di masa-masa Pilpres ini nih. Dan perlu teman-teman Keadilan TV juga ketahui, selain majalah Keadilan, kita juga ada berita online keadilan.id dan abang-abang ini semua yang mengisi berita tersebut. Izin abang-abang, di edisi 90 nih lagi pembahasan, kira-kira ada yang menarik lagi atau mau Keadilan ID aja nih kita angkat nih sekarang nih berita online nih. Gimana Bang Monar nih? Baik Bung Jerry, jadi di Keadilan ID ini di masa pemilu, tahapan-tahapan pemilu 2024 ini ada hal-hal yang menarik yang mengusik kita untuk mengikutinya. Salah satunya soal pengawasan dalam tahapan-tahapan pemilu yang semakin banyak dipertanyakan oleh pihak-pihak peserta pemilu. Oke, sebelum lebih lanjut Bang Munar, mungkin tim kita bisa ditampilkan berita online keadilan.id tentang pengawasan pemilu ya di masa Pilpres dan Pileg ini ya Bang Munar ya. Ya. Karena seingat kita juga Bang Samsul juga memberikan statement atau imbauan, selain dikawal, kita juga masyarakat awam hanya cukup mengawal, tapi kan ada pengawas secara resmi dari negara, begitu kira-kira Bang Samsul ya. Apa yang perlu disampaikan Bang? Ya, bahwa secara fungsi pengawasan itu memang di tangan Bawaslu. Tetapi kita kan tidak boleh mempercayakan memberikan cek kosong aja pada Bawaslu. Oke. Bawaslu ini juga perlu dikritis seperti yang kita tulis di media online kita. Kita baca nih Bang, di keadilan.id berarti lagi disorot masyarakat juga nih ya, begitu ya Bang Dharma kira-kira ya. Judulnya adalah turun sedikit, Bang Alul. Iya, Bawaslu Sumut diminta telusuri rekaman dana desa untuk paslon 02. Prabowo Gibran berarti lah kan Bang ya. Di siapa nih dari Abang nih yang bisa menyampaikan hasil liputan atau investigasinya Iya, Bang? gini Jer ya. Bang Darman. Minggu kemarin itu beredar rekaman yang disebut-sebut sebagai Porkominda Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Di situ ada Dandim, ada Bupati, PJ-nya, ada Kapolres, ada Kajari. Masih dugaan ya Bang? Iya. Masih dugaan rekaman suara Rekaman itu Bang ya? beredar luas. Oke, Di ya medsos, viral itu Bang. di mana ya. Nah, Yang wartawan disebut-sebut. kita kemarin mencoba menelusuri ini dan berkomunikasi dengan tim hukum Amin di Sumatera Utara. Baik. Makanya mereka akan melaporkan ini dan meminta Bawaslu Batubara waktu itu untuk memeriksa persoalan ini dan mengklarifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Wah, menarik juga nih Bang. Ini kan salah satu dugaan atau investigasi pelanggaran untuk kesekian kali, jangan kira-kira begitu Bang ya. Sebelumnya ada lagi nggak Bang kira-kira diduga pelanggaran pemilu? Yang lebih menarik justru begini Jer. Iya. Selama ini kan orang meragukan netralitas ASN, tiba-tiba muncul Baik. muncul rekaman video ini yang beredar luas di masyarakat. Baik Bang. Sebetulnya Bawaslu Batubara itu udah bekerja. Mereka langsung memanggil nama pejabat-pejabat yang disebutkan di rekaman itu. Iya. Dan mereka memang mengklarifikasi bahwa itu bukan suara mereka. Kapolres begitu dan Dandim begitu, Kajari juga. Iya. Mereka mengatakan bahwa itu hoak. Terus Bawaslu
Bawaslu yang di Batubara setelah melakukan pemeriksaan terhadap mereka belum memutuskan apa-apa. Mereka langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Sumut. Bawaslu provinsi ya. Bawaslu provinsi. Selanjutnya Bang. Nah, persoalan ini sampai sekarang masih ditelusuri. Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, Bawaslu Sumatera Utara ini sedang berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk memeriksa forensik suara ini. Benar nggak suara ini gitu? Siapa suara ini? Berarti masih berproses lah kira-kira begitu masih ya, Bang? berproses. Oke, mungkin Abang Bondan yang perlu ditambahkan soal menarik berita ini karena emang rame nih dugaan pelanggaran ini Bang. Jadi di Sumut ini bukan hanya yang di Batubara, ada juga itu yang di Kota Medannya itu kepala bidang pendidikan SMP. Oh itu sekdanya dipanggil itu Bang ya? Dinas Pendidikan Kota Medan, betul. Yang terang-terangan mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon. Nah ini kan menunjukkan tahapan-tahapan pemilu ini mulai dicemari oleh pihak-pihak yang tidak baik gitu loh. Dan ini sangat merugikan nanti ke semua pihak. Perlu diketahui untuk pengawasan pemilu ini dana yang dikucurkan pemerintah. Wah menarik nih Bang. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk Bawaslu ini besarannya 13 triliun lebih. Ini khusus untuk Bawaslu. Khusus untuk Bawaslu dana di pemerintah 13T. Ya. Baik Bang. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Jadi sudah disetujui anggaran itu. Nah, sudah dikucurkan lah kira-kira seperti dengan itu. besarnya anggaran itu kita harapkan kan mereka itu bekerja. Yes. Jangan hanya menunggu menerima laporan begitu. Nah, padahal seharusnya mereka kan ada di setiap kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat yang bawah, Kecamatan juga. tingkat kecamatan. Harusnya setiap ada gerakan-gerakan kampanye, tahapan-tahapan pemilu itu mereka hadir di situ untuk melakukan pengawasan. Proaktif paling enggak. Iya, kontrol. Karena dengan adanya Bawaslu di tempat-tempat seperti itu, pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan proses pemilu ini itu akan ada rasa sungkan kan dengan adanya pengawasan. Jangan nanti setelah ada peristiwa baru nunggu laporan. Ini akan berproses lebih panjang. Menurut saya sementara itu dulu. Jago cari celah kira-kira oknum lagi nih Bang ya. Iya ya. Nah, itulah dengan anggaran yang besar itu harusnya Bawaslu juga aktif. Dia harus aktif ikut dalam event-event kampanye misalnya. Ada paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Ketika kampanye di daerah-daerah pengawasan Bawaslu itu mereka harus menyemprit ketika ada arah-arah mau pelanggaran. Betul. Jangan sampai setelah ada pelanggaran tidak aktif bahkan menunggu laporan, itu namanya kacau kita jadinya. Betul. Jadi tim pengawas itu harus bekerja secara aktif ya Bang. Iya dong. Kemana 13T itu kan kira-kira itu pertanyaannya dan Bang. Itu uang kita yang dipakai itu. Uang kita dipakai. Bang Sabto ada mau ditambahkan hasil temuan Abang soal ini Bang? Memang benar kata Bodar tadi bahwa memang dengan begitu anggaran sebesar itu semesti dapat pemilu yang berkualitas. Namun masalahnya kan selalu dari tahun setiap ke pemilu Bawaslu itu selalu merasa tidak punya gigi kalau kita perhatikan. Alasannya adalah bahwa mereka tidak bisa bersifat memaksa. Itu selalu alasan dalih dari setiap pemilu ke pemilu. Oh, sama kayak itu Bang ya. Jadi mereka dalihnya yang begitulah selalu kita lihat kan dalam beberapa berita. Dari setiap pemilu ke pemilu bahwa Bawaslu itu tidak bisa memaksa orang untuk diperiksa. Jadi kalau orang yang diperiksa nggak mau datang, mereka nggak bisa itu. Karena seperti pernah saya baca dalam sebuah tulisan di anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu. Baik Bang. Itulah salah satu kelemahan dalam regulasi Bawaslu. Apakah kelemahan itu memang kelemahan yang lahir secara alami atau memang dilemahkan, ya walau alam kita tidak tahu. Baik, Bang. Tapi benar seperti tadi, kalau memang dengan anggaran sebesar itu tapi tidak mendapatkan
pemilu yang berkualitas, ya aman-aman buang duit sebanyak itu. Atau setidaknya keberanian yang hebat dari Bawaslu dengan anggaran itu kan. Nah, perlu kita ketahui salah satu tupoksi Bawaslu ini tupoksi itu mengawasi netralitas TNI dan Polri juga loh. Wah, dia perlu garis bawah ya Bang buat teman-teman keadilan. Dan ini kan agak sedikit ironi ya, yang diawasinya ini pihak-pihak yang bersenjata. Sementara dia tidak punya kewenangan yang kuat, begitu kuat. Jadi ini seolah-olah dia dikasih topeng harimau yang galak, tapi tidak punya udah jiper duluan Bang kira-kira kayak gitu. Taring yang kuat gitu loh. Tapi kan secara tupoksi lagi kembali tadi kan diwajibkan menjaga netralitas TNI Polri. Iya. Walaupun di lapangan ya Abang bilang tadi yang diadu bersenjata semua, bawa popor semua gitu. Tapi kan harusnya Pak Bawaslu itu bekerja secara profesional kan begitu kira-kira ya Bang ya. Yang kita khawatirkan itu dia memang tugasnya ngawasin aja. Iya. Dia ngawasin, tapi dia ngapa-ngapain. Nah ini repot nih. Apakah ada dugaan ada disusupi Bawaslu ini Bang? Sebenarnya yang dicurigai, yang bicara-bicara publik di luar, Bawaslu ini ikut main dalam tanda kutip. Nah ini menarik nih Bang. Harusnya mereka di wasit gitu loh. Oh, saat wasit diduga mereka juga ikut jadi pemain. Kalau wasit ikut main, penyelenggara ikut main. Iya. Siapa jadi wasit? kacau permainan. Iya. Kecurigaan si Jerry tadi itu terkonfirmasi itu dengan berita kita di online yang diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR Junimat Girsang ya. Oh iya. Ada di kalian Adi Bang ya? Tampilkan sekalian di Junimat Girsang ya. Iya. Dalam pemberitaan itu Junimat Girsang mengatakan rekrutmen Bawaslu ini menurut dia kurang kompeten SDM-nya. Paling kanan Bang. Iya Bang. Bahkan ada nuansa KKN katanya dalam rekrutmennya. Ini sangat berbahaya memang. Padahal ini kan lembaga pengawas. Oh ini Bang ya. Bawaslu daerah dinilai tak paham perbawaslu. Nah, ini ya lucu. Lucu kan. Yang bekerja enggak paham dengan apa tugasnya. Ini repot ini kita ini. Malah ada klaim asik foto-foto katanya di DPR ya Bang ya. Ini kritikan keras betul sebenarnya nih. Kan lucu. Yang kerja tapi tidak paham dengan apa yang mau dikerjainnya. Repot nih. Pihak-pihak terkait harusnya seperti apa Bang? Untuk kan biasanya kan Bawaslu harusnya ada juga yang mengawasi. Kayak MK ada MK-MK-nya. Nah, Bawaslu ini siapa sih Bang sebenarnya? Ada. Pengawas diawasin juga kira-kira seperti DKPP itu. DKPP. Kehormatan penyelenggara pemilu. Karena Bawaslu ini kan termasuk dalam struktur penyelenggara pemilu. Baik. Oh, berarti DKPP juga harus ambil peran dong, Bang. Dalam mengawasi Bawaslunya. Oh. Ya. Tapi ini akhirnya awas mengawasi semua kan gitu. Sementara perilaku menyimpang banyak terjadi di lapangan. Iya, jadi polemik ini Bang kira-kira seperti itu. Yang lebih ironinya lagi, ini semua elit-elit institusi formalitasnya selalu mengatakan pemilu damai, jujur dan ini itu selalu kan ada sering kita dipertontonkan. Jadi seolah-olah memang nggak ada persoalan nih, semua setuju pimpinannya, tapi kenyataannya contohnya tadi kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan itu sangat vulgar dia di video mengatakan itu kan, yang viral itu kan. Iya. Nah, ini harus diberi sanksi keras menurut saya. Ini kan Bang. Ketika komentar ini kan terkait dengan take down-nya Videotron Anies di Bekasi kemarin. Oh iya, itu rame itu. Baru kan? juga naik gak lama di mall di Bekasi itu. Langsung turun deh berapa Videotron itu. Dari Timnas Amin pun kayak pasrah-pasrah aja Bang indikasinya ya. Nggak bisa ada perlawanan menurut kami masyarakat ya. Karena nurut-nurut aja pas diturunin kan. Ini bukan soal pasrah atau enggak. Ini kan bagaimana orang mau melawan. Nah, ini repotnya nih. Iya kan. Di saat situasinya ada kesan tidak seimbang gitu loh. Baik.
Jadi susah orang mau melakukan perlawanan. Sebenarnya ada satu hal yang menarik, kayak kembali kita ke kasus rekaman video itu yang seperti katakan Pak Darman tadi. Iya Bang. Ya, itu sebenarnya kalau itu tidak ditelusuri secara cepat, itu berbahaya itu. Semestinya, saya membayangkan tadi Bawaslu Sumut segera mengklarifikasi, itu betul enggak isi video itu? Betul enggak Porkomampindo, Kapolres, Kejari, dan aparat-aparat yang kepala pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah ini mengatakan kalimat itu. Dugaan itu. Ya, karena kalau itu memang bukan, harus cepat, itu bukan kalimat. Baik. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Baik. Sebenarnya itu yang mesti dikejar dulu. Karena taruhannya juga trust masyarakat kan Iya, nanti jadi taruhan trust masyarakat. betul kepercayaan masyarakat. Sementara selama ini jadi bisik-bisik. Betul. Jadi semacam kecurigaan, jadi semacam segala macam. Di tingkat Kabupaten Batubara sudah, Nah, Baik, Jadi gimana Bang? udah dipanggil ini semua. Iya. Udah diklarifikasi. Dan mereka membantah kan. ya, nggak selevel klarifikasi. Ini Baik. memang harus diuji dengan rekaman. Apakah rekaman suara mereka itu identik enggak dengan suara aslinya? Itu yang mesti diuji. Harusnya masuk ke tahap itu juga dong, tim teks forensik juga dari Oh pihak iya Bawaslu. dong. Itu mesti diuji. Itu harus segera menurut saya. Baik. Kalau itu tidak bersifat segera dilakukan, ini akan berkembang terus nih. Akan menjadi isu yang terus berkembang. Tapi ada juga kelucuan di sini Bang Samsul. Gimana Bang? Ketika Bawaslu Sumatera Utara, pernyataan Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Iya. Aswin Parinduri, Iya. dia bilang mereka sudah berkoordinasi dengan Polda Sumut Terkait terkait uji forensik tadi. uji forensik. Oke. Tapi mereka juga akan menelusuri siapa yang menyebarkan. Nah, ini jadi persoalan. Iya. Ya. Iya. Harusnya yang diperiksa itu dulu substansi rekaman Iya. itu. Iya. Benar tidak itu Porkompimda tadi yang mengeluarkan pernyataan untuk mendukung salah satu paslon tadi. Bukan orang yang menyebarkan Itu informasi itu. Jangan itu dulu yang dikejar, betul. Ini itu. akan membuat masyarakat nanti jadi takut untuk memberikan pengawasan. Nah, ini poin menarik ini. Iya. Ketakutan masyarakat untuk Iya. mengkawal. Itu salah Iya. satu bentuk pengawalan. Padahal semua pihak mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam penyelenggara pemilu ini meminta peran serta masyarakat untuk mengawasi dengan teknologi yang dia miliki sekarang ini, handphonenya kan. Nah, tapi dengan pernyataan Ketua Bawaslu Sumut seperti itu akan mencari tahu yang penyebarnya itu Dan membuat nakut-nakutin. ada rasa Takut. juga di masyarakat. Otomatis itu pasti terjadi, Iya. Bang. Jadi ya benar itu, tidak bijak kalau begitu sikapnya. Mesti sikapnya adalah segera pastikan itu kebenaran benar atau tidak. Betul. Pastikan dahulu itu hoax atau bukan. Betul. Kalau itu hoax, itu bolehlah kita dikejar Tangkap itu penyebarnya. penyebarnya. Iya, Siapa iya, yang iya, membuat iya. dan siapa yang menyebarkan. Iya. Nah, ini hoax atau bukan belum pasti. Yang ada baru klarifikasi dari lisan pembantahan-bantahan. Kalau bantahan-bantahan aja tidak meyakinkan publik. Iya. Misalnya saya nak terekam mengatakan XYZ, terus saya bantah, oh enggak, saya itu enggak bisa dong. Mestinya Bawaslu langsung menguji ucapan saya XYZ di dalam rekaman, diuji dengan ucapan saya dalam hal lain. Betul. Nanti akan bisa diukur Pembuktian. dong. Iya. Frekuensi suara itu bisa diuji. Iya, Bang. Kalau ahli IT, mungkin ahli IT yang bisa lebih paham ya. Ada ahli bahasa kan Iya. yang bisa mengukur suara. Saya ingat sepengetahuan saya dan beberapa kali ditulis, setiap frekuensi suara manusia itu punya identik. Makanya suara itu bisa menjadi identik untuk mengidentifikasi. Dan ada frekuensi-frekuensi tertentu yang tidak bisa hanya orang tertentu. Artinya suara saya dengan suara Pak Darman, suara Pak Bonar, suara Jerry Iya, Bang. pasti berbeda. Nah, itulah diuji nanti. Kalau sudah itu dipastikan bahwa rekaman video itu adalah hoax, baru kejar pembuat dan penyebarnya. Tapi kalau rekaman itu adalah betul apa adanya, ya yang membuat dan yang menyebarkan itu harus diberi hadiah loh itu. Iya, harus dikasih Oh, intensif dia awal, kan. Iya. supaya masyarakat berani.
Ya kita kan berprasangka baik lah ya. Iya. Mudah-mudahan video para Kajari, para Kapolres itu benar-benar tidak melakukan itu. Iya. Nah untuk kepentingan mereka juga, itu mereka semestinya meminta, ayo diuji dong, benar atau tidak suara saya. Soalnya Bawaslu. begini juga kan, bukan hanya di sana, di Batubara juga Kajarinya langsung responsif. Dia melaporkan penyebaran itu ke Polres Batubara. Jadi sekarang penyebar ini yang jadi persoalan. Bukan substansi dari yang disebarkan benar atau tidak gitu kan. Harusnya itu dulu diuji, bikin penguji independen bahwa identik tidak suara si pejabat itu dengan rekaman. Nah, ketika itu sudah dapat, barulah ini hoax, ini tidak hoax. Kalau hoax, cari itu. Kita juga nggak mau ada pihak-pihak yang mengacaukan pemilu kita ini, mendiskreditkan pejabat-pejabat negara pesta seperti demokrasi, itu. Pesta rakyat. Karena kaitannya kembali lagi trust masyarakat dipertaruhkan. Terus juga kalau ada nanti tanda kutip terjadi sengketa pemilu, ini kan bisa jadi bumerang juga. Karena prosesnya pun Bawaslu dinilai tidak bekerja dengan baik. Memang kuncinya di Bawaslu. Bawaslu dengan kewenangannya dia bisa meminta segera diklarifikasi ini, kebenaran ini. Bawaslu punya anggaran begitu besar kan, bisa dia menguji, bisa memanggil pihak independen di luar. Tolong cek kebenaran suara ini dengan suara yang ada. Punya hak itu ya Bang ya? Oh iya. Bisa memanggil. Lah, untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak kan gitu. Untuk meyakinkan masyarakat pembuktian itu kan harus ada pihak independen. Sementara yang diklaim di dalam rekaman itu kan aparat-aparat juga. Kalau nanti aparat yang menguji, lah orang keraguannya juga timbul itu. Iya. Kasihlah pihak yang independen. Betul. Iya betul. Iya. Dan jangan lupa loh. Iya Bang. Selama ini Bawaslu kan dalam aturan Bawaslu kalau nggak salah ada juga batasan waktu untuk menyelidiki. Iya. Jangan mereka nunda, nanti jadi waktu habis nggak bisa lagi menyelidiki. Habis waktunya. Jadi begitu aja nanti. Semestinya memang melalui media ini kita juga mendorong sebenarnya Bawaslu segera. Dan waktu ini dia habis pula, akhirnya sempat lagi menguji benar atau tidak isi dari video itu. Ini juga untuk kepentingan bersama sebenarnya. Nggak usah takut kalau kalau merasa benar, nggak usah takut. Kalau yang takut itu orang yang salah. Kalau kita benar kenapa takut? Uji aja. Kalau saya jadi aparat-aparat itu, misalnya saya dibilang mengatakan begini memihak-mihak, salah, tolong uji dong. Benar nggak suara saya? Begitu dong mesti dong. Kalau kita merasa tidak salah. Memang intensitas dugaan pelanggaran di proses pemilu ini menjelang hari H nanti tanggal 14 Februari semakin tinggi. Betul, dari data yang saya dapat pun mengkonfirmasi Abang tadi, terjadi dugaan laporan 1032 pelanggaran pemilu. Per 8 Januari kalau nggak salah. Betul, per 8 Januari dan Bawaslu pun menyatakan konferensi pers KPU sendiri banyak melanggar administrasi. Dari 1032 pelanggaran tersebut dikonfirmasi sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran. Begitu. Intinya kesimpulannya banyak juga ya Bang ya. Mereka saya kira ada keanehan juga Jer ya. Selama ini yang selalu mencuat ke permukaan itu pasangan capres ini yang terus dikejar sama Bawaslu ini. Harusnya mereka lebih intensif juga melihat bagaimana KPU penyelenggara. Kan di bawah wewenang mereka mengawasi ini. Temuan Abang seperti apa Bang? Ya, kita berkaca pada peristiwa pemilu 1999 ya. Kan itu sangat nyata itu bahwa 800 lebih petugas PPS itu tewas, meninggal di dunia. Itu ya. 2019. Iya, 2019. Kita kan nggak mau peristiwa kayak gitu terulang lagi. Harusnya hal-hal seperti ini mereka mulai mengawasi KPU ini. Memang KPU pun sudah melakukan mitigasi ya abang-abang semua kan untuk mencegah itu terulang kembali. Tapi sejauh mana itu bisa efektif? Kira-kira seperti itu. Kalau nggak ada pengawasan yang melekat, yang ketat dari
wasit ini. Iya. Bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa seperti kita tahu ini pemilu ini pemilu bareng-bareng semua kayak dulu kan. Kali kedua ini serentak ya Bang ya. Pemilu serentak. Iya. Jadi potensi itu melelahkan. Seperti saya katakan di awal tadi, Bawaslu ini memang bajunya galak gitu loh ya. Bajunya galak tapi bajunya baju harimau tapi taringnya tumpul. Nggak ada taringnya. Bahkan nggak ada gitu. Dari teman Abang Ini apa memang yang salah kira-kira Bang? Regulasinya. Oke. Peraturannya juga tidak memungkinkan dia untuk Menghadapi. bertindak mengambil sikap yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar itu. Berarti dari regulasinya pun udah ada masalah di situ. Iya, dia hanya nanti akan menyurati pihak terkait. Nah, pihak terkait itulah yang akan memberi sanksi. Nah, ini kan akhirnya berjenjang pemberian sanksi itu biasanya akan makan waktu makan waktu. Belum lagi lempar-lempar. Seperti hari ini kan Iya Bang. Di konferensi pers Bang. Iya, di laporan kita juga, laporan wartawan kita hari ini kan ada press aku bacakan ya Bang. Timnas Amin beberkan kecurangan dan dugaan korupsi proses pemilu 2024. Dalam laporan ini lebih sadis lagi. Iya. Disebutkan di situ dana-dana bansos yang menggunakan APBN diduga itu untuk mensukseskan atau lebih memberikan peluang kepada salah satu paslon. Ini bukan hanya pelanggaran pemilu yang menurut tim Amin ini, tapi ini sudah masuk korupsi. Jadi ketika pemberian sembako itu disisipkan foto salah satu paslon di dalamnya. Ada pembagian sembako tapi di belakangnya ada baliho salah satu paslon. Ini sebenarnya hal-hal yang harus menjadi pengawasan yang intensif dari Badan Pengawas Pemilu tadi. Dengan anggaran 13 triliun lebih yang dikucurkan negara ini untuk mereka gitu loh. Iya. Dan sebenarnya ada lebih mencegah ada penyalahgunaan ini. Mungkin KPU mudah juga mulai mensosialisasikan apapun kebijakan pemerintah misalnya nih, apapun kebijakan pemerintah menjelang pemilu itu tidak berkaitan dengan masing-masing paslon. Penegasan seperti itu menarik itu. Iya Bang. Ya, itu seperti sehingga masyarakat juga apapun yang dilakukan pemerintah menjelang pemilu ya tidak ada kaitan dengan pilihan. Nah, itu sebenarnya menarik menurut saya, ini ide dah ya. Ya, supaya karena nanti kalau kita melarang pemerintah menyalurkan bansos, yang marah rakyat pula. Gue butuh bansos kata dia kan. Itu benar. Tapi kenyataannya itu temuan tim Anies ini di dalam bansos itu ada foto paslon. Itu salah. Itu kan bahaya. Maksud saya tadi, supaya komprehensif, mungkin mulai sekarang kita usulkan nih melalui perbincangan kita ini agar KPU membuat semacam sosialisasi melalui iklan di semua televisi, baliho. Setiap bantuan-bantuan sosial yang dari pemerintah itu tak ada kaitannya dengan pilihan kalian terhadap semua calon. Jadi menegasikan kan itu kan. Jadi maksudnya Bung Samsul ini, hai rakyat, kalian boleh terima bansos itu, boleh terima BLT, tapi soal pemilihan itu tidak ada kaitannya. Itu maksudnya kan gitu. Memang jadi supaya jangan ada pertama itu mencegah kecurigaan satu pihak kepada pihak yang lain. Ada pengarahan. Khawatir ada yang mencurigai, nanti setelah bantuan diberikan, nanti kepala desa bilang ke rakyatnya, ya kan? Jelas dapat bantuan kan. Timnas Amin juga sebetulnya nggak mempersoalkan bansosnya. Silakan aja bansos. Tapi jangan dipolitisasi. Tapi itu benar, penegasan Samsul itu ini secara institusi, baik KPU, Bawaslu atau lembaga-lembaga lain yang terkait dengan itu menyatakan bahwa bansos ini adalah amanat konstitusi untuk membantu rakyat kan gitu. Tidak ada kaitannya dengan pilihan politik.
pasangan calon yang manapun. Jadi ada penegasan kayak gitu ya, Sul ya. Tapi faktanya yang dibilang Abang Darman tadi ternyata bansos dipolitisasi. Ini menjadi masalah. Jadi itu maksudnya himbauan moral dari KPU atau Bawaslu bahwa ini ada bansos. Silakan terima. Tapi itu tidak ada kaitan dengan paslon. Itu akan orang akan berpikir, ya kalaupun ada niat, percuma ada keluarin bansos sekarang ini nih. Kira-kira begitu. Dan perlu diketahui sebenarnya bansos BLT itu memang uang yang memang hak rakyat yang harus dikeluarkan. Memang hak mereka itu. Di undang-undang kan ditegaskan tuh. Fakir dan miskin ditanggung oleh negara kan, dipelihara oleh negara. Makanya memang juga tidak susah bagi KPU untuk berbicara seperti itu kok. Tidak menyalahi undang-undang kok mereka berbicara, dan tidak menyalahi juga etika kalau mereka berbicara KPU, Bawaslu, dan mengatakan, hei masyarakat Indonesia, Pak bansos, BLT tidak ada kaitannya dengan pesta demokrasi kita. Selesai. Harapan terhadap Bawaslu ini sebenarnya tinggi, Bang. Maksud saya begini, ini harapan masyarakat ini untuk mencegah juga, agar Bawaslu ini nggak kehilangan nama. Masalahnya gini, kita masih ingat juga, saya rasa ketika masyarakat dulu berbondong-bondong tanggal 21, 22 malam di depan Bawaslu, mereka menuntut penghitungan suara diulang. Itu kan sebenarnya awalnya karena mereka sudah mulai gelagat, nggak percaya dengan penyelenggaraan pemilu tahun 99 kemarin. Baik. Indikasi-indikasinya udah mulai sama kayak sekarang, pengarahan aparat, mengumpulkan kepala desa, ASN. Berarti cukup netralitas dilematis juga Bang, penegakan hukum pemilu ini ya. Iya. Di Indonesia ini ya. Karena dampaknya kalau saya lihat ya, baru kemarin itu terjadi bentrok besar antara aparat kepolisian di sana sama masyarakat pendukung Prabowo sama si apa? Ganjar. Bukan. Prabowo sama? Prabowo sama Sandiaga Uno kan dulu yang kalah, yang melawan di Jokowi Ma'ruf 2019. Oke. Kan? Nah, yang mereka tuntut di masa itu, di proses pemilu sekarang itu udah mulai juga kelihatan. Apa kita mengulangi hal itu? Dulu hampir 400 orang itu ditangkap. 65 orang lebih luka-luka berat waktu kejadiannya. 2 hari loh berlangsung. Saya ada di situ. Memang kita harapkan soal bansos ini, kembali ke soal bansos ini, Jer. Harusnya pemerintah juga ya berlakulah sesuai prosedur gitu loh. Yang namanya bansos, bantuan sosial, itu kan di bawah Kementerian Sosial. Ayo dong, kementerian yang di bawah Pak Jokowi ini yang melakukan. Iya kan? Ini kabar yang kita dengar. Gimana Bang? Temuannya Bang? Dalam pembagian bansos ini yang masif di seluruh Indonesia, Menteri Sosial itu tidak dilibatkan. Partainya apa tuh? Menteri Sosial. Ya, PDI. Bu Risma ya Bang. Tapi kan Pak Presiden juga sebenarnya masih kader PDI, Sul. Iya. KTA-nya masih sama beliau kok. Iya. Nah, apa karena kadernya ini yang anehnya yang membagi bansos kementerian yang lain. Itu kita lihat dikasih sekarung gitu oleh menterinya yang lain, bukan Menteri Sosial. Tapi sumber dana dari Kementerian Sosial. Bukan dari Kementerian dana bantuan sosial. Harusnya kan udah dibagi-bagi kapling-kapling dalam pemerintahan ini. Kalau yang perdagangan urusinlah perdagangan, yang pertanian urusinlah pertanian. Kalau bansos urusinlah yang sosial-sosial. Itu kerjaan siapa biasa kalau bansos? Menteri Sosial, Kementerian Sosial. Tapi yang Ibu Risma Maharani. Tri Risma. Berarti ada miss di sini Bang. Ada kesalahan di sini. Ya ini akal sederhana kita aja, nggak usah akal sehat lah ini ya. Logik sederhana. Akal sederhana, kalau akal sehat lebih tinggi lagi dia. Akal sederhana sebenarnya. Lah
harusnya Menteri Sosial dong yang membagi bantuan sosial. Ya, tapi ternyata ini bukan Menteri Sosial nih, nggak tahu apa-apa dia. Siapa yang bagiin sih Bang? Hah? Siapa yang akhirnya yang membagikan itu? Ya Kementerian? seperti kita lihat dalam pembagian bansos itu. Iya. Ada Menteri Erlangga Hartarto salah satunya. Iya. Ya, Tapi bukan Menteri Sosial nggak ikut-ikut ya, nggak ikut. dan nggak dimunculkan di TV. Dan nggak pernah iya, kedengaran iya, lagi. iya, Padahal iya. jauh sebelum mendekati pemilu ini, Ibu Menteri Sosial ini sangat aktif loh. Ada bencana dia yang datang, kita lihat dia menyentuh masyarakat begitu dekat kan. Iya. Sisi keibuannya muncul gitu kan. Ya, tapi memang pertanyaan aneh loh ya. Selama berapa bulan terakhir atau berapa pekan, ada usah berapa Iya. bulan ya. Memang Menteri Sosialnya seperti tenggelam loh ya. Iya. Nggak muncul dia di arena publik. Padahal bantuan sosial lagi masif-masifnya kan Iya. ini persoalan nih. Yang menyerahkan orang lain terus. Iya. Dari temuan Abang kira-kira apa yang terjadi sih Bang? Ya itu nggak Jangan- tahu. hasil informasi yang Abang Jangan-jangan dapat? ini salah satu indikasi pekong tadi nih. Pecah kongsi. Ada pecah kongsi kayaknya. Ya itu kan nggak tahu lah kita ya. Siapa sama siapa yang pekong Bang? Nggak tahu lah kita. Oh, nggak tahu. Apaan ini. Tapi Tugasnya memang ada- Hotspot korek-korek Tapi memang informasi yang agak dapat. aneh, lucu Ya. kadang-kadang. Ya. Betul juga kata Bonar tadi. Ya. Lucu. Ya ini bantuan sosial semestinya diserahkan oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial tidak pernah nongol-nongol. Yang nongol menteri-menteri lain. Iya. Sementara Menteri Sosial kan belum diganti ya? Betul, setahu kita ya. Iya, belum diganti kan Atau setahu saya. atau diganti kita nggak tahu. Kita nggak tahu kali. Si Ibu Tri Risma hari ini. Ibu Risma. hari ini. Bu Risma ini kan Iya. masih Menteri Sosial ya. Aneh juga sebenarnya. Memang kenapa itu mungkin lebih tahu, menarik juga sebenarnya nanti kita telusuri itu nanti ya. Baik. Kenapa Menteri Sosial sekarang tidak aktif lagi? Ya. Padahal kementeriannya masih Kementerian Sosial namanya kan. Menarik juga kita. Nanti mungkin hal-hal yang perlu kita dalamin juga ini. Iya. Kenapa Menteri Sosial kok sekarang tidak muncul lagi? Ditunggu Bang hasil temuannya. seperti kata Pak Bonar tadi, bantuannya kemana-mana. Iya. Yang menyerahkan menteri yang lain. Iya. Dan kebetulan pun dari partai Iya. tertentu pula. Nah, ini kan repot nih ini. Dari Pak Presiden pun seperti ada tanda kutip pembiaran atau yang sudah dikasih mandat untuk mengontrol itu pun terjadi pembiaran juga. Gimana menurut Yang Abang kita temuannya khawatir Bang? adalah muncul persepsi dan persangka. Persepsi ini kan hak setiap orang loh. Baik. Kita juga berhak kenapa kok Ibu Menteri Sosial tidak ada? Ada persepsi dan persangka, nanti khawatir kita. Jangan sampai muncul persepsi dan persangka Bu Menteri Sosial sengaja dikandangin dalam tanda petik, tidak muncul keluar supaya jangan ikut bagi-bagi lah bantuan sosial. Nanti kalau beliau yang membagi bantuan sosial nanti yang dapat untung nanti Capres latar belakang 03. dia. Iya. Tanda kutip. Iya. Nah hal-hal seperti itu memang harus dihindari. Dan ini penting seperti yang dibilang Samsul tadi, itulah penegasan dari KPU harusnya. Mau siapapun yang membagi, tidak ada kaitannya ini dengan paslon itu. Itu menegasikan Iya. semua kasak kusuk. Dan itu bukan uang mereka kok, itu uang negara ini. Sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya kok. Iya. Sebelum koalisi Ganjar terbentuk, sebelum koalisi Amin terbentuk, sebelum koalisi Prabowo terbentuk, anggaran itu sudah disiapkan. Dan memang pelanggaran-pelanggaran ini masih berjalan. Pilpres dan Pileg ini kan akan nambah-nambah lagi pelanggaran ini, potensi-potensi pelanggaran dugaan ini. Ya, makin main keras nih kayaknya nih para kita oknum ini Bang. harapkan memang kalau kita menyandarkan saja kepada Bawaslu untuk mengawasi, memang tidak bijak untuk saat ini. Masyarakat juga harus cepat mengawasi. Baik. Ya, tapi itu tadi Pak Samsul, begitu ada masyarakat yang Iya. ikut mengawasi, dia duluan yang mau dilaporkan. Iya. Jadi gimana dong jadinya? Akhirnya masyarakat duluan yang diawasi ya. Iya. Di sinilah pentingnya sebenarnya integritas ya kalau saya lihat. Gimana Bang Darman? Pentingnya Perlu integritas. Anggota-anggota Bawaslu ini. Iya, poin. Mereka harus menjaga marwahnya juga sebagai wasit. Mereka harus menjaga profesionalitas mereka. Iya. Itu Jangan sampai mereka langsung jadi tudingan-tudingan. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, karena proses penyelenggaraan pemilu 2019 itu dianggap curang, nggak netral, makanya Bawaslu jadi sasaran di masa itu. Iya. Dan perlu diingat Bawaslu ini, selain mereka bertanggung jawab kepada pimpinannya, mereka juga bertanggung jawab ke Tuhan ya, dalam melakukan pengawasan itu. Tapi memang
melakukan pekerjaan ya Bang ya. Ya, memang seperti kita berarti betul itu. Dan kita sebagai masyarakat, mungkin juga kita sebagai pers, seperti Keadilan ID atau majalah Keadilan, memang selalu harus mendorong itu. Meskipun apa yang kita tulis ini atau apa yang kita sampaikan ini tidak kecil, tidak besar, kecil, tapi kita berharap ini seperti sering kita diskusikan di redaksi, seperti kepak sayap kupu-kupu. Walaupun kepak sayap kupu-kupu itu di kutub utara, tapi kalau itu terus menerus bisa jadi badai juga di Katulistiwa. Ya memang ini penting ini Bang Samsul. Jadi kita harus mengingatkan terus bahwa KPU, Bawaslu selalu mensosialisasikan, selalu mengawasi supaya dan selalu mensosialisasikan pemilu itu harus jujur dan adil. Karena saat Bawaslu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, topoksinya tadi yang Abang Bondan jabarkan, otomatis kan ada trust dari masyarakat untuk menjalani pesta demokrasi. Ini kan itu poinnya. Hasilnya jangan begini pula. Iya Bang. Belum apa-apa udah ketangkap anggota Bawaslu memeras di Medan waktu itu yang repot. Itu kan Pesta belum mulai. Baru proses. Jangan sampai idiom sumut, semua urusan melalui uang tunai itu akhirnya terkonfirmasi. Kita nggak mau begitu. Kita sebagai orang yang lahir besar di Sumut itu maunya kita Sumut itu juga harus baik itunya. Iya, pesta belum mulai. Orang masih pasang gorden, udah ciduk. Udah kena. Ciduk dia. Udah dagangan duluan dia. Karena kepada siapa kami masyarakat ada panutan begitulah kira-kira. Nah, itu yang kita harapkan Bawaslu menggunakan itu sebagai sebuah tantangan. Bahwa apa yang terjadi di Medan, apa persepsi dan prasangka masyarakat itu jadi tantangan mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar profesional dalam mengawasi. Karena mereka tidak sia-sia dalam menggunakan anggaran yang sampai 14 triliun begitu loh. Itu. Karena seperti yang Jerry bilang tadi, semakin mendekati hari H, pasti intensitas dari persoalan kecurangan ini meningkat. Betul. Pengaduan ini pasti meningkat. Makin main keras kira-kira begitu. Oknum, kita bilang oknum lah Bang ya. Yang mau merusak pesta demokrasi ini. Cara-cara dalam tanda kutip kotor untuk bermain ini pasti meningkat. Dan kita pun bisa berasumsi atau berandai-andai kalau dilakukan survei trust masyarakat kepada kinerja Bawaslu, saya dugaan kalau sekarang dilakukan survei pasti rendah. Karena terbukti dengan tindakan dugaan pelanggaran ini pun tidak memuaskan. Ya itu dia. Begitu nggak Bang kira-kira? Pelanggaran itu terjadi kan karena orang tidak merasa takut. Ya. Ketika orang nggak merasa takut, sama dengan kita naik sepeda motor. Kita takut kalau ada petugas di depan, kita pakai helm. Ya kan? Bukan karena keselamatan diri kita kan, tapi karena takut ada petugasnya. Nah, harusnya dalam hal pengawasan ini Bawaslu juga pakai baju besar-besar dia. Bawaslu gitu loh tulisannya di belakang. Ketika ada orang kampanye, dia hadap belakang aja nulis menunjukkan tulisan bajunya itu. Itu akan mengurangi mencegah orang untuk melakukan pelanggaran tadi. Kalau tidak ya ada kan pepatah juga mengatakan peraturan itu dibikin untuk dilanggar katanya. Padahal bukan kan, peraturan itu dibikin untuk batasan-batasan. Ini nggak boleh lewat, ini nggak boleh lewat, ini apa gitu. Saya sependapat itu, mencegah itu lebih penting dalam pemilu ini, mencegah lebih penting daripada membiarkan kejadian. Karena kalau kejadian terjadi, itu akan berdampak kepada hasil pemilu. Nah, ketika dia berdampak pada hasil pemilu, itu akan berdampak kepada tingkat kepercayaan terhadap hasilnya pemilu. Tapi kalau Bawaslu mencegah duluan, tentu tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dari temuan abang-abang, kira-kira ada nggak potensi atau dugaan Bawaslu itu diintervensi dari para elit? Pasti itu ada. Persoalannya integritas. Kalau integritas seseorang itu tinggi, mau kuat atau apa, intervensi namanya orang mau menang.
orang mau menang itu kita tidak mengklaim paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Pasti akan ada pendekatan-pendekatan terhadap penyelenggara pemilu. Oh iya. Itu berbagai cara mereka. Namanya orang ingin berkuasa. Ingin menang. Analoginya sederhana sebenarnya, Jer. Iya Bang Darman. Kalau di bola kita tahu polisi gencar kan nangkapin mafia bola. Iya. Itu yang main siapa? Penyelenggara, wasit, sama klub. Ya. Yang main bola tadi. Balik lagi. Judi yang Balik lagi. Mafia bola itu. Peserta. Iya. Yang saya takutkan nanti ada istilah baru, mafia pemilu. Mafia pemilu. Mafia bola ada, mafia pemilu muncul lagi. Iya. Siapa pemainnya? Saya yakin dari podcast Siapa ini mafia pemilu itu rame itu. Ini repot. Karena di tanah air kita ini paling banyak mafia-mafia kan, mulai dari mafia tanah, mafia narkoba, mafia hukum, mafia undang-undang. Iya, mafia pemilu memang belum populer, tapi kemungkinan itu akan populer ketika rasa percaya orang terhadap hasil pemilu itu rendah. Ya, itu garis lurus. Iya, sejalan itu, betul. Memang kunci dari penyelenggara. Sama dengan mafia-mafia yang lain kan, ketika aparat itu di pemikiran masyarakat ada bermain, muncullah ini mafia nih kan gitu kan. Ketika putusan pengadilan dianggap tidak lagi dipercaya, muncullah istilah mafia peradilan. Faktanya kan begitu di mafia bola itu. Yang ditangkap siapa? Kan wasitnya yang kena, panpelnya yang kena, manajernya yang kena, manajer klub. Berarti kong kali kongnya di antara mereka. Bahkan disebutlah mereka mafia bola. Bandar pun kena. Iya. Biasanya mafia bola ada bandar bola. Semoga nih jauh-jauh nih di negara Wakanda ini Bang, nggak di sini. Negara Wakanda ini mudah-mudahan. Ini fakta hukum bahwa mafia bola itu yang terlibat itu mereka-mereka. Bukan pemain judinya. Mereka yang menyiapkan perjudian itu, mafia itu. Dan terkait mafia tadi saya bilang mudah-mudahan di negeri Wakanda ini bukan di sini Bang. Nggak ada mafia pemilu, nggak ada bandar pemilu, kira-kira begitu. Kalau di Wakanda ada mafia pemilu, ada di sini, bandar pemilu. Tapi kan kita tahu bersama ya bahwa dalam pemilu, di setiap pemilu di Republik kita ini selalu ada bandarnya. Bahkan yang teranyar itu Badan Pemeriksa Keuangan itu ya, PPATK yang mengendus ada aliran dana besar 190-an M ya. Yang dulu tuh yang ribut triliunan. Oke. Itu menunjukkan kan ada bandar. Nah, kalau wasit udah jelas ada namanya Bawaslu. KPU penyelenggara ya kan. Panitia pelaksana nih kalau dalam bola kita analogikan. Nah, mudah-mudahan kita tidak berharap lah jangan sampai ada istilah baru mafia pemilu dalam pemilu yang kita lalui ini. Itu sangat memalukan. Memang pemilu ini masuk akal ada bandarnya juga dugaan. Kenapa masyarakat menuduh ada bandar segala macam? Ya wajar karena biaya pemilu kita tinggi loh. High cost kita ini sebenarnya. Untuk menjadi anggota DPR RI itu saya pikir kalau model-model pendapatan wartawan agak berat itu. Untuk menjadi anggota harus ada bandarnya Sul. Kalau enggak kan ada saya pikir wartawan untuk menjadi caleg enggak kuat. Harus ada bohir media untuk menjadi caleg. Bayangkan dia harus mengunjungi dapilnya saja. Butuh biaya berapa? Bikin poster, bikin spanduk, APK, alat peraga segala macam, butuh berapa? Haus itu kau baru minum dulu. Hal itu belum lagi saksi. Kan harus siap juga jaga saksi. Ya saksi kalau nggak dikasih kopi ngantuk dia. Ngantuk dia jaga seminggu. Begitu dia ngantuk, yang tadinya A jadi X. Wah, itu bahaya tuh Bang. Itu bahaya tuh. Ini repot. Ini jadi memang pemilu ini belum menjadi kesadaran juga bagi di masyarakat kita bahwa pemilu itu adalah proses untuk mencari pemimpin dan proses mencari wakil. Akhir kita menganggap pemilu itu pesta. Kalau bicara pesta ini kan kita bicara pesta loh ya. Namanya pesta kan bersenang-senang, cari untung. Ya pesta dong.
hura-hura, gembira. Hura-hura. Iya. Bila perlu mabuk-mabuk dikit. Kalau ada video wanita, nyawer kan itu kan. Jangan sampai hura-hura jadi huru-hara. Kan itu harapannya kan. Saya juga kurang setuju dengan analogi bahwa pemilu ini sama dengan pesta rakyat katanya. Waduh. Gimana tuh, Bang? Ini pemilu mencari pemimpin. Iya. Harus serius. Cari pemimpin itu harus serius. Kenapa? Karena itu akan mengatur kehidupan kita dalam segala bidang. Iya. 5 tahun ke depan gitu. Paling tidak 5 tahun ke depan dulu Iya, gitu. kalau kita joget-joget kayak yang pesta-pesta itu, ya nanti dapat hasilnya pemimpin yang Bukan joget-joget kayak di sembarangan. debat. Ya, Itu tafsir. Iya kan? Ini kalau ngomong ini panjang lagi nih podcastnya nih, dalam lagi nih. Betul. Ya. Saya sepakat itu. Lanjut, Bang. Ya, Sepakat. ya. Kita ini terjebak dalam Istilah-istilah yang nggak yang pas. menyesatkan menurut Iya. saya. Iya. Pesta rakyat, pesta demokrasi lah. Kalau pesta ya akhirnya salah kaprah semua. Akhirnya kita dari setiap pemilu ke pemilu kita bukan berbicara tentang kualitas jadinya kan. Tidak berbicara tentang menghasilkan calon legislatif yang berkualitas. Tidak berbicara tentang menghasilkan pemimpin yang benar-benar negarawan. Yang hanya memikirkan. Kalau pemimpin yang negarawan itu kan dia tidak memikirkan kekuasaannya. Dia memikirkan generasi yang akan negara ini. Hal seperti apa yang diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi definisi pesta negarawan. itu mesti kita pahamin dulu kaitannya sama Pilpres dan Pileg ini. Iya. Mungkin sepakat jangan istilah pesta kali itu. Nggak cocok kayak istilah Pemilu pesta. aja, Iya. pemilihan umum, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat. Lah, kalau wakil rakyat kita yang kita pilih nanti duduk di DPRD sampai DPR RI dengan cara pesta-pesta, lah akhirnya para calon-calon itu pun datang ke rakyat. Ya ini kan pesta, makan-makan kalian. Ini sembako katanya kan. Ini kaos gitu kan. Selesai pesta kalian ya udah dong katanya. Zamannya nuntut. Iya. Sesaat emang sesaat ya. Semua dapetnya zong. Iya. 5 tahun ke depan zong. Akhirnya kita melihat pemilu itu akan lama-kelamaan ya akhirnya jadi ajang tidak menghasilkan pemimpin, tidak menghasilkan wakil rakyat yang mumpuni. Iya. Padahal ini kalau kita bicara tentang demokrasi, pemilu ini adalah pondasi betul. Ya. Pondasi. Bayangkan seperti apa negara yang akan ke depan. Seperti apa wajah wakil rakyat di parlemen itu ke depan. Di parlemen pusat. Di daerah. Tingkat 1, tingkat 2. Nah, kalau pemilu itu jadi kayak pesta-pesta, akhirnya semua kan tergantung kepada kekuatan isi pesta ini. Nah, ini yang memang kita juga harus pers juga mendorong itu, mengingatkan publik. Dan balik lagi ke Bawaslu ini, Bang, kira-kira kan sekitar 27 hari lagi kita menuju pencoblosan. Kaitannya sama Bawaslu ini pertawarannya cukup gede. Tadi aja proses satu pelanggaran aja bisa ada waktu yang pembatasan itu digagalkan. Ini lagi ada proses forensik. Sementara di waktu 27 hari lagi kita mau menyoblos, ang ditakuti masyarakat dari teman-teman juga yang DM saya. Akhirnya campaign kita yang jujur, damai, adil itu semua aja jadinya, Bang. Iya. Itu teman-teman yang DM ke kami gitu. Iya, kalau kita berharap, kalau saya berbicara, kita harapan selalu penyelenggara pemilu, wasit pemilu menjalankan fungsinya. Iya. Tapi saya lebih cenderung usulan kita tadi. Iya. KPU harus mensosialisasikan seperti tadi. Anggarannya nggak ada kali, Bang. Bukan cuman ngomong doang. Wahai masyarakat Indonesia, bansos, BLT dan segala macam itu nggak ada kaitan dengan pilihan. Pilih aja. Nah. Apa susahnya ya ngomong gitu Iya, ya? apa susahnya ngomong gitu kan? Sederhana tuh kan? Berarti ada yang susah, Bang. Itu kan salah satu salah satu case. Oke. Yang berat itu kan justru dugaan keterlibatan aparat ini, melibatkan aparat ini susah di. Iya. KPU Apakah ada ngomong pengarahan? lagi. Iya. Kelompok KPU ngomong itu lagi. Masalah pilihan itu diserah di diri masing-masing. Iya. Jangan dengarkan Iya. arahan kepala desa. Jangan dengarkan arahan atasan. Harus dudupin begitu. Apakah ada pengarahan? Kami tunggulah teman-teman abang berikutnya itu investigatif soal itu. Kami teman-teman banyak berharap. Iya, Oke. artinya semua itu tergantung kemauan. Kalau ada kemauan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, saya percaya itu pastikan selalu berbicara
di kalangan penyelenggara maupun di Bawaslu selalu mengingatkan publik. Ya. Jangan pernah takut dengan atasan yang mengarah-ngarahkan. Pilih saja apa yang di hati nurani. Setuju dengan yang Abang bilang tadi, integritas itu penting. Jangan pernah takut arahan kepala desa, wahai warga desa. Ikutin aja hati nurani, mana yang menurut Anda yang lebih baik. Nah, itu memang harus selalu dikemukakan. Jangan, wahai masyarakat, jangan pernah terpengaruh bansos-bansos. Itu memang kewajiban negara kepada masyarakat. Pilihanmu tetap. Masalahnya Bang, bawahan banyak yang tunduk sama atasan. Itu memang diulang-ulang kan. Memang kita nggak boleh jenuh Jerry Bersuara, untuk meminta semua pihak itu agar mengkampanyekan pemilu yang jujur itu. Iya, itu poin Bang. Khususnya bagi mereka yang ada bidangnya di situ seperti Bawaslu ini tadi, anggaran untuk mereka besar digelontorkan negara ini. Ayo dong. Sosialisasikan terus agar pemilu ini berjalan adil gitu. 13 T loh Bang. Iya, itu 13 bukan tahu nggak 13 itu. triliun itu seberapa? 13.000 juta. Ya. 13.000 juta itu Bukan 13.000 miliar. 13.000 miliar. 13.000 miliar. Kalau dibelikan kerupuk berapa banyak teman? Bukan hanya kerupuk, itu kalau disambung uang 100.000 mungkin sampai bulan. Udah balik lagi. Nggak balik lagi. Bukan nilai kecil itu. Dan itu uang rakyat. Teman-teman di Bawaslu ini harus sadar bahwa mereka itu akan digaji 5 tahun ke depan loh. Bukan sesaat setelah pemilu mereka selesai. Iya. Ah ini menarik nih, banyak teman-teman yang belum tahu informasi ini Bang. KPU Bawaslu itu permanen 5 tahun. Iya. Ya, bukan dipilih sekali saat petugas PPS itu yang anak-anak muda disuruh Honor kan? itu honor. Honor. Enggak satu gawean beres acara itu bilang. Ini tidak, mereka digaji negara ini untuk 5 tahun ke depan. Artinya kerja cuman 3 padahal bulan, itu gaji buta. Grafik mereka bekerja itu kan puncak-puncaknya Ya justru di periode ini. Di pemilu ini. Iya. 3 bulan, 4 bulan. Dan puncak kerja mereka itu betul-betul pas di hari pencoblosan itu kan. Intensitasnya Bang. Intensitas itu. Iya. Yang perlu diawasi sebenarnya, kan kemarin kita bicara juga. Setelah suara itu dicoblos, itu harus benar-benar diawasi. Iya. Jangan Bawaslu sampai harus berperan, suaranya angkanya itu X, tiba-tiba jadi Y. Iya. Dan ini peran Bawaslu penting di proses Dan ini Bang. di tupoksinya memang ada seperti itu, mereka Jelas. mengawasi. Iya. Nah, Jangan-jangan gini juga, fasilitas terhadap komisioner-komisioner dan anggota KPU Bawaslu ini justru minim dibandingin lembaga-lembaga lain seperti KPK misalkan. oh tidak, itu pasti standar semua. Itu ada standarnya kok, pejabat komisioner itu pasti standar. Oke. Tadi yang Dan, mau sampaikan. dan kalau memang mereka tujuannya mau mencari uang, janganlah jadi Bawaslu, jadi pengusaha aja gitu. Ya, Bawaslu itu kan mereka disumpah. Iya. Disumpah untuk berlaku adil gitu. Jadi kalau tiba-tiba karena fasilitas kurang seperti dikatakan Darman tadi, terus mereka mengawasinya ogah-ogahan, ya jangan mau dong jadi itu, jadi pengusaha aja. Kurang personil kali Bawaslu ini Bang. Oh tidak, itu disesuaikan jumlahnya. Iya. Udah terukur semua berarti harusnya ya, anggaran pun Sebenarnya udah. benar tadi, integritas saja tuh. Iya. Oke. Dari sisi kebijakan tadi gimana? Dari sisi undang-undang, apa perlu pengawasan menurut Samsul? Iya, gimana itu Bang? Apa perlu harus Soal direvisi regulasi, lagi undang-undang? apa undangnya ada yang salah? Ini yang Mengenai anggota kewenangan Bawaslu ini. itu sendiri. Iya. Bahwa ada celah dalam dalam aturan. Regulasi aturan. Iya. Pasti keterbatasan waktu untuk segera menyelesaikan perkara. Mereka menerima laporan, tidak bisa memaksa orang untuk dimintai keterangan. Dia hanya mengundang. Beda dengan polisi bisa penyidik. Kalau penyidik itu begitu orang dikirimin surat, dah datang ditangkap. Panggil sekali, dah datang, kirim lagi surat panggilan keduanya. Iya. Enggak datang lagi, panggil paksa dan bisa dikena pidana. Tapi kalau Bawaslu enggak ada. Nah, mungkin itu perlu. Berarti ada masalah tentang regulasi. Ya, artinya Bawaslu, mungkin Bang. perlu ke depannya dipikirkan
ketika Bawaslu memanggil seseorang ya yang tidak mau mematuhi ya dianggap menyalahi aturan ketentuan Dan undang-undang. harus ada hukuman badannya ya, Iya, pidananya. jadi ada unsur memaksanya. Itu memang yang mengatakan itu kan Bawaslu itu sendiri. Anggota Bawaslu kalau nggak salah itu profesor dia, anggota Bawaslu Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Karena tadi perlu kita ketahui bahwa hasil pemilu ini baik itu di legislatif ya maupun eksekutif ini akan mengatur kehidupan kita dalam bernegara. Yes, betul. Siapapun yang terpilih itu akan mengatur kehidupan kita. Jadi untuk itu memang perlu pengawasan agar mendapatkan wakil rakyat yang kompeten, yang legitimate gitu. Jangan akhirnya nanti tidak dipercaya rakyat hasilnya. Intinya begini, Jer. Kita dari Keadilan ID juga sebagai wartawan, Tim sebagai keadilan, media massa, kita tetap akan mengawal itu. Iya. Itu salah satu bagian dari tugas kita. Ya, dan teman-teman juga pasti menunggu dari abang-abang tim redaktur keadilan untuk melakukan temuan-temuan karena ini menarik. Bawaslu ini kampanye pun masih berjalan. Harapan kita Bawaslu juga dapat kinerja dengan baik. Kita tunggu sambil menyusul edisi 90 Majalah Keadilan Indonesia yang lagi digarap. Siap. Oke, terima kasih Bang Bonar, Bang Darman, Bang Samsul, luar biasa. Terima kasih, Jerry. Ya, kita Terima podcast kasih, lagi Jerry. berikutnya. Sehat selalu. Siap, silakan teman Keadilan TV. Ada yang mungkin kirim komentar, kita akan tampung. Di podcast berikutnya kita sajikan lagi temuan-temuan atau berita yang lebih seksi lagi, khususnya di berita online keadilan.id dan majalah Keadilan Indonesia. Merdeka!